Orang bijak pernah bilang, 1000 teman terlalu sedikit, tapi satu musuh kebanyakan. Masalahnya, sekarang itu gue kok ngelihat banyak orang yang demen cari musuh ya. Nah, sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa untuk di-subscribe dulu buat kalian yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke? Alright, sekarang kita lanjut videonya. Kenapa gue bilang orang itu sekarang cenderung suka cari musuh? Jadi gini, sebenarnya gue itu agak sedih sama orang-orang yang nggak punya rumah. Ya, karena ya kita tahu orang yang nggak punya rumah itu pasti capek banget hidupnya. Coba dibayangin deh, kita udah seharian kerja, kita seharian berjibaku dengan kehidupan, pasti ada saatnya kita pengen istirahat, kita pengen pulang. Dan namanya pulang itu berarti kita perlu rumah. Dan rumah di sini yang gue bahas itu bukan berarti sebuah bangunan. Rumah yang pengen gue bahas di sini berarti adalah home, yang berarti sebuah lingkungan di mana kita merasa nyaman dengan orang-orang yang ada di situ, dengan suasana yang ada di situ, dengan atmosfer yang ada di situ. Itu yang gue sebut dengan rumah. Nah, permasalahannya adalah banyak dari kita ini yang sekarang nih sampai nggak punya rumah. Maksud gue gini, seharian kita berjibaku dengan kehidupan kita kan. Bisa kerjaan atau tugas-tugas di sekolah atau apapun itulah. Yang intinya butuh kita stres dan mikir. Terus pada saat kita pengen taking off dari itu, kita pengen istirahat, kita pengen pulang, ternyata di rumah kita juga masih harus berjibaku. Dengan siapa? Dengan pasangan, mungkin dengan anak, mungkin dengan orang tua. Kita nggak bisa nyaman dengan mereka, ngobrol aja harus berpikir, nggak bisa being ourselves, nggak bisa settle down. Nah, makanya gue bilang banyak orang yang sekarang nggak punya rumah. Makanya gue nggak heran kalau sekarang itu banyak orang yang stres gitu ya. Wah, sampai meledak kepalanya, banyak orang yang anxiety. Karena selalu merasa dalam tekanan. Tidak pernah ada rumah untuk kembali. Kebanyakan orang-orang ini terus menyalahkan orang-orang yang ada di sekitarnya. Ya karena pasangan gue begini sih. Karena anak gue begini sih. Karena orang tua begini sih. Wait, hang on. Coba deh. Kita lihat ke diri kita dulu ya. Sebelum kita nyalain orang lain, kita lihat ke diri kita sendiri. Apakah benar rumah itu terasa sebagai medan perang yang baru karena orang-orang yang di sekitar kita? Atau karena memang kita aja yang demen cari musuh? Gue tahu bahwa dalam keseharian hidup akan banyak perdebatan yang kita hadapi. Akan banyak posisi kalah menang yang harus kita menangkan. Melawan siapapun orangnya. Tapi hal seperti itu nggak bisa kita bawa pulang. Karena keluarga itu adalah orang yang kita pilih untuk bersama kita. Dan orang yang by default, yang tidak kita pilih, memang akan bersama kita. Contoh, pasangan Anda, memang Anda yang milih kan? Atau dijodohin orang tua, by default ya, mau nggak mau. Atau anak Anda nggak bisa milih kelahirin anak yang mana. Ya tiba-tiba itu aja jadi anak Anda gitu. Dititipkan oleh yang punya hidup atau yang membuat hidup untuk jadi anak Anda. By default. Atau orang tua Anda juga begitu kan. Anda nggak bisa milih dari orang tua yang mana Anda akan lahir. Jadi by default. Nah, ini yang harus Anda terima dulu. Bahwa Anda ada di rumah itu adalah rumah Anda. So, jangan jadikan rumah Anda sebagai medan perang yang baru. Karena
Karena itu adalah hal yang tidak bisa Anda rubah. Pada saat kita tidak bisa merubah sesuatu, atau orang-orang yang di sekitar kita, yang by default memang harus ada di kehidupan kita, satu-satunya cara untuk menang adalah Anda menang bersama atau kalah bersama. Banyak suami istri nih ya, berantem nih, ribut, dengan alasan yang bagus. Gua itu mempertahankan pendapat gua supaya kita ini lebih baik. Hang on, tunggu dulu di situ. Lu mempertahankan pendapat lu supaya kita ini lebih baik. Lu pengen kalian berdua jadi lebih baik. Bukan lu yang jadi lebih baik loh. Di situ aja kontradiktif kan? Kok bisa-bisanya lu pengen kalian berdua lebih baik, tapi lu mempertahankan pendapat lu doang. Berarti lu merasa bahwa pendapat pasangan lu selalu tidak baik. Berarti beribet lagi. Berarti lu merasa bahwa lu harus menang supaya kehidupan kalian lebih baik. Gak gitu kan, friend? Karena menurut gue lebih baik nggak ngomong apa-apa daripada ngomong harus ada salah satu yang kalah gitu. Ini ngomong dalam keluarga ya. Beda kalau dalam di luar gitu, misalnya bisnis atau apa. Memang kalau Anda berhadapan sebagai lawan bicara, Anda harus mengalahkan dia supaya Anda menang, karena itu untuk keuntungan Anda. Gitu ya. Tapi di keluarga kan enggak. Anda ngomong dengan pasangan Anda, kalian harus menang bareng. Berarti Anda bukan berposisi sebagai lawan gitu loh, maksud gua. Pasangan Anda itu bukan lawan Anda. Jadi duduknya harusnya bersampingan, bukan berhadapan-hadapan dan saling mempertahankan pendapat. Karena kemenangan yang harus dicari dalam keluarga adalah kemenangan bersama, bukan kemenangan satu pihak. Kenapa? Karena Anda tinggal dengan keluarga Anda. Mau nggak mau, Anda harus ketemu dengan mereka tiap hari. Mau nggak mau, Anda harus berhadapan dengan mereka tiap hari. Berarti kalau ada salah satu pihak yang terpaksa menang, akan ada salah satu pihak yang terpaksa kalah. Ya. Dan pihak yang terpaksa kalah akan selalu ingin membalikkan posisi. Membalas dendam kekalahan dia. Pada saat Anda harus ketemu dan tidak bisa tidak, berarti kesempatan dia untuk membalas dendam adalah setiap hari. Berarti keharusan Anda untuk mempertahankan kemenangan Anda adalah setiap hari. Makanya perangnya lebih intens dibanding perang-perang yang Anda hadapi di kehidupan Anda. Paham maksud saya? Lu ketemu misalnya sama orang nih, lu berdebat, menang, ya udah, lu menang. Besok belum tentu ketemu lagi sama orang itu. Tapi sama pasangan lu, hari ini lu menang, besok lu ketemu lagi, belum tentu lu gak dibales. Nah akhirnya lu jadi defensif kan. Tunggu, jangan sampai dia ngebales gua nih. Nah, intensitas itu yang akan menimbulkan kecurigaan dan sikap defensif, yang akhirnya akan jadi perang terus. Padahal harusnya nggak gitu kan. Akhirnya lu capek kan. Tiap kali pulang harus ketemu musuh. Karena ya itu tadi, mandangnya begitu. Sampai Anda akhirnya nggak punya rumah. Pasangan yang harusnya menjadi rumah Anda, jadi musuh Anda. Kok gue jadi Anda sih? Maksud gue, pasangan yang seharusnya jadi rumah lo, jadi musuh lo. Jadi, apa ya, menurut gue sih, rubah mindset kita lah gitu. Jangan lihat pasangan lo itu jadi lawan bicara. Jangan lihat anak-anak lo itu jadi lawan bicara. Jangan lihat orang tua lo itu jadi lawan lo. Karena pada saat salah satu aja dari your family member itu jadi lawan lo dalam berbicara, dalam memenangkan sebuah debat pendapat, itu akan ngerembet ke yang lain. Dan itu akan turning your home into hell. Rumah lu akan berubah jadi neraka. Yang akhirnya lu nggak akan lagi punya rasa lu pulang ke rumah. Karena nggak ada lagi rumahnya. Yang akhirnya it's gonna strike you back.
Lu bakalan ngerasa capek, lu bakalan ngerasa lelah, lu bakalan ngerasa aduh, ruwet banget dah pikiran lu. Bisa jadi lu mati muda, jantungan, stroke, dan kawan-kawan. Nggak peduli seberapa sehat pun pola hidup lo. Ya karena lu nggak pernah punya rumah, bro. Sis. Makanya gue ngomong sih, jangan sampai jadikan rumah kita itu medan perang kita yang baru. Karena mereka by default ada di hidup lo. Mereka by fate ada di hidup lo. Jadi satu-satunya pilihan lo adalah kalian menang bareng. Hidup bareng, mati bareng. Kayak waktu nikah gitu misalnya. Ya, apakah Anda akan menerima ini dalam susah maupun senang, sakit maupun sehat, bla bla bla. Itu bukan sekedar skrip yang lu baca. Itu adalah bahan pemikiran dan bahan kesadaran lu bahwa dalam lu menempuh sebuah keluarga, lu dalam menempuh sebuah rumah tangga, ya itu yang harus lu lakukan. You share your life with your home. Lu membagi hidup lu dengan keluarga lu, dengan rumah lu. Lu runtuh, ya dia runtuh ya lu runtuh. Makanya tidak ada solusi dalam keluarga yang hanya memenangkan satu pihak. Nggak pernah ada. Makanya jangan sampai lu membawa idealisme lu, sehebat apapun itu, ke dalam keluarga lu. Mungkin lu punya guru yang hebat, yang mengajarkan lu tentang idealisme yang hebat, sampai lu terpukau, wah keren nih prinsip-prinsipnya guru gua. Tapi pada saat lu berkeluarga, memutuskan untuk berumah tangga dengan seseorang dan akhirnya berkeluarga, ya idealisme lu harus menyesuaikan dengan itu semua. Karena belum tentu apa yang lu miliki, idealisme lu, pemikiran lu itu executable dengan keluarga lu. Ya gitu ya teman-teman. Maksud gua, sekali lagi, jangan pernah menganggap keluarga Anda lagi. Maksudnya jangan pernah menganggap keluarga lu itu sebagai lawan bicara lu, tapi partner bicara lu. Ya. Karena tidak ada yang perlu dimenangkan atau dikalahkan di rumah lu. Karena itu rumah lu. Tidak ada bagian-bagian yang perlu lu hancurkan untuk kepuasan lu pribadi. Ngerti gak maksud gua? Namanya renovate itu saling mendukung kan. Kalau ibaratnya ini rumah ini gedung gitu ya, lu mau ngerenovasi kamar lu, kan nggak bisa lu hancurin doang satu sisi gitu. Harus lu bangun lagi kan. Dan lu tembok sebelah sini lu hancurin, yang sini kan penyangganya harus lu sesuaikan gitu loh. Ngerti gak maksud gua? Jadi nggak mungkin sebuah rumah itu atau home itu lu hancurin salah satunya. Ya udah, hancur dah, selesai, puas gua. Gua yang menang, nggak bisa gitu. Harus lu bangun juga kan, menjadi lebih baik. Dan lu nya juga harus menyesuaikan dengan bentuk bangunan yang baru itu kan. Jadi setiap renovate dalam rumah tangga, dalam your home, your family, itu nggak bisa sekedar lu hancurin doang. Harus lu bangun lagi. Kalaupun mau lu hancurin atau mau lu rubah ya, rubah, bangunin lagi. Dan setelah perubahan, elunya juga harus menyesuaikan diri dengan perubahan itu kan. Itu loh maksud gua. Makanya nggak pernah ada, misalnya Anda sebagai bapak-bapak dengan ego yang tinggi gitu ya, pokoknya semua harus nurut sama gua. Lu nggak perlu gua hancurin. Lu salah, gua yang benar. Akibatnya kan salah satu merasa inferior, merasa terkalahkan. Terus lu merasa dengan begitu rumah tangganya akan atau home-nya akan makin bagus? Enggak. Pihak yang terkalahkan ini akan selalu mencari cara, mencari ide bagaimana satu untuk menipu Anda, kedua untuk melawan Anda. Dan itu akan terjadi tiap hari. Karena mau nggak mau, itu adalah orang yang akan bersama Anda sampai Anda mati. Tuh kan, balik Anda lagi ke semangatan gua.
Jadi intinya gue ulang lagi ya, dalam rumah Anda, jangan sampai Anda itu membuat bagian-bagian dari home Anda atau rumah Anda menjadi musuh Anda. Supaya Anda tetap bisa pulang ke rumah, bukan ke medan perang yang baru. Supaya Anda tetap bisa punya satu tempat di mana Anda merasa nyaman sebagai diri Anda. Nyaman dengan orang-orang di sekitar Anda. Dan lo nggak bakalan stres-stres lagi, bro. Ya, stresnya di kerjaan lah. Stres pulang, refresh lagi. Dan lo nggak bakalan terlalu banyak butuh healing di luar. Yang akhirnya nimbulin masalah baru, misalnya lo dikit-dikit touring, dikit-dikit mancing, akhirnya ribut sama pasangan, ribut sama anak, ya kan? Lah ngapain? Kalau di rumah lu itu bener-bener rumah yang lu bisa healing di rumah, gua rasa lu nggak akan butuh banyak-banyak keluar kok. Dan semuanya will be better. Oke, semoga kepikiran.